Halo, perkenalkan nama saya Lani Junipiandini, NPM 19.369, saya dari kelas H. Saya di sini akan menjelaskan materi dari hukum ekonomi syariah, yaitu mengenai etika bisnis dalam perbankan syariah. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana atau seperti apa sih tata cara manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur mengenai kehidupan manusia melalui hukum-hukum yang diciptakannya lewat Al-Qur'an dan juga hadis. Islam memberikan banyak warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Nah, sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika, yang artinya adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi saja, akan tetapi juga terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Dalam perbankan syariah, nilai-nilai tersebut tertanam dalam prinsip-prinsip perbankan syariah yang akan saya jelaskan pada materi selanjutnya. Nah, di sini juga kita dapat memahami bagaimana sih etika berbisnis dalam perbankan syariah ini. Kemudian kita juga akan memahami dan mengenal salah satu akad dari hukum ekonomi syariah, yaitu akad wakalah, dan bagaimana cara penerapannya dalam perbankan syariah. Masih banyak masyarakat awam yang belum tahu mengenai perbankan syariah ini. Jadi sebenarnya perbankan syariah ini seperti bank pada umumnya, mereka adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Nah, sistem perbankan Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bank konvensional. Seperti bank konvensional itu seperti bank pada umumnya yang biasa kita lihat. Kemudian bank syariah. Nah, bank syariah ini merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Jadi si prinsipnya itu mengikuti atau berdasarkan kepada hukum Islam. Kemudian dapat kita lihat di sini tujuan dari perbankan syariah itu adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari perbankan syariah. Yang pertama itu pelarangan terhadap riba. Jadi Islam mengharamkan bunga yang dikarenakan dapat menzalimi atau tidak adil, dianggap tidak adil, memang tidak adil bagi peminjam atau debitur, yang mana debitur terpaksa mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan sejumlah uang yang bertambah dikarenakan bunga, tanpa melihat usaha yang ia jalani itu untung ataupun rugi. Nah, untuk menggantikan sistem riba tersebut, perbankan syariah mengenalkan konsep profit and loss sharing, di mana keuntungan yang didapat oleh bank dari presentasi keuntungan yang telah disepakati bersama dengan debitur. Nah, dan jika terjadi kerugian, tentu saja pihak bank akan menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh si debitur. Kemudian prinsip yang kedua itu pelarangan terhadap konsep haram. Jadi berdasarkan literatur, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat itu haram. Mengapa ada sesuatu yang diharamkan? Karena hal tersebut itu tidak membawa manfaat pada diri kita sendiri, pada kehidupan kita. Nah, seperti contoh meminum alkohol. Hal tersebut jika diminum secara berlebihan, hal tersebut akan membawa penyakit kepada tubuh kita, merusak otak kita, seperti itu. Dan hal ini dalam perbankan syariah itu tidak diizinkan. Maksudnya jadi mereka tidak akan menerima segala bentuk usaha seperti yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu ada pelanggaran terhadap goror dan ma'isyir. Transaksi yang dilakukan dengan menzolimi orang lain itu bersifat spekulatif, dilarang dalam Islam. Dan dalam bertransaksi diperlukan informasi yang jelas sehingga transaksi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perilaku spekulatif
memiliki risiko yang tinggi karena dalam sistem ini terdapat unsur seperti dalam perjudian di mana pihak yang kalah tidak dapat mendapatkan apapun dan pihak yang menang memiliki keuntungan yang lebih besar atau berkali-kali lipat. Kemudian yang keempat ada sharing risk and earning. Maksudnya itu menawarkan pembiayaan yang aman dan bagi hasil sesuai dengan keuntungan dan kerugian dalam perjanjian yang telah disepakati. Dengan sistem ini memberikan nasabah dan bank rasa aman dalam melakukan kerjasama, karena baik jika terjadi kerugian ataupun keuntungan, mereka tetap melakukan sharing terhadap risiko maupun keuntungan yang dihadapi. Kemudian yang kelima itu ada aktivitas ekonomi real. Jika kita bandingkan dengan perbankan konvensional, mereka seringkali memisahkan sektor finansial dengan real, padahal kedua sektor tersebut saling berhubungan agar terjadi perputaran ekonomi. Sebagai contoh, dalam bank konvensional ada istilah membeli uang, di mana bank meminjamkan uang dan mendapatkan uang secara cuma-cuma dengan menetapkan bunga pasti tanpa keharusan adanya aktivitas ekonomi. Nah, inilah riba yang terdapat dalam poin pertama. Dalam perbankan syariah tidak terpisah ada antara sektor keuangan dan real. Sebagai contoh pada akad murabahah, di mana pembiayaan dilakukan dengan bank menyediakan barang yang ingin dibeli oleh nasabah dengan menetapkan margin keuntungan. Hal ini menandakan adanya hubungan antara kedua sektor tersebut pada akad mudharabah yang pada akhirnya menjaga nilai uang tetap stabil dan menjaga perekonomian tetap berputar. Nah, dari beberapa prinsip tersebut terlihat bahwa nilai-nilai ekonomi yang dituangkan dalam perbankan syariah memiliki keunggulan dalam hal etika ekonomi. Ya, tidak melakukan tindakan masyir, qaro, riba, kemudian merupakan implikasi menjaga nasabah agar tidak masuk dalam aktivitas atau praktik zolim yang pada akhirnya akan merugikan nasabah itu sendiri. Dengan sistem membagi hasil dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor real juga memberikan kestabilan perekonomian karena tidak terjadi peningkatan di salah satu sektor. Dasar hukum dari perbankan syariah itu ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan syariah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu akad wakalah. Akan tetapi sebelum mengenal akad wakalah, kita tentu saja harus mengetahui konsep dari jual beli terlebih dahulu, yaitu harus adanya penjual dan pembeli untuk melaksanakan suatu jual beli. Tentu saja setelah ada penjual dan juga pembeli, adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian syarat dari jual beli itu produk, baik itu barang atau jasa, harus halal seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau barang tersebut tidak boleh haram seperti alkohol. Nah, yang kedua, tempat penyerahan produk harus gamblang dan jelas agar apabila terjadi sesuatu kita dapat mempertanggungjawabkannya. Nah, kemudian yang ketiga itu produk yang dimuamalahkan harus dalam status penuh kepemilikan. Jadi tidak boleh misalnya salah satu barang itu dipegang oleh dua pemilik, yang mana salah satu pemilik itu tidak diketahui, kecuali kalau misalnya barang tersebut milik kakak kita, nah dan kakak kita telah menyetujui agar barang tersebut dimuamalahkan. Nah, karena kita melakukan muamalah, tentu saja akan ada akibat hukum yang mengikat, yaitu perpindahan kepemilikan dari pihak satu ke pihak lainnya. Yang kedua, terjadinya perpindahan hak maupun kewajiban dari pihak-pihak yang terkait yang bersifat timbal balik. Dan yang ketiga itu status hukumnya berubah. Setelah mengetahui konsep dari jual beli, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akad wakalah. Jadi apa sih sebenarnya akad wakalah itu? Akad wakalah adalah akad yang bermaksud untuk atau berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain atau seorang yang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan, maka semua risiko dan tanggung jawab yang sebelumnya diterima oleh pihak kedua pada saat menerima kuasa
Dan setelah dilaksanakan perintah tersebut, maka resiko dan tanggung jawab tersebut kembali kepada si pemberi kuasa. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa wakalah itu penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional. Bisa dilihat dari sistem operasionalnya. Jika berbicara mengenai sistem operasional yang diterapkan bank syariah, tentu saja bank ini jelas mengikuti aturan atau syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional, hal tersebut tidak berlaku. Bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dalam masalah tersebut. Yang kedua itu bisa dilihat dari cara pengelolaan dananya. Jika dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus berdasarkan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional, pengelolaan dana ini bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut. Kemudian yang ketiga itu cara membagi keuntungan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan ini kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Sementara dalam bank konvensional, jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga dari nasabahnya. Suku bunga ini akan diatur berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pihak pemerintah melalui lembaga keuangan dan perbankan di mana besaran suku bunga tersebut haruslah menguntungkan pihak bank. Kemudian metode transaksi sesuai dengan syariat Islam. Transaksi yang terjadi dalam bank syariah tentu akan berbeda dengan yang terjadi di bank konvensional pada umumnya. Secara khusus, beberapa transaksi ini telah diatur berdasarkan fatwa MUI, antara lain ada akad al-mudharabah, yaitu bagi hasil, al-musyarakah, pengkongsian, al-musakat, kerjasama tani, al-bai, bagi hasil, al-izaroh, sewa menyewa, dan al-wakalah atau keagenan. Hal yang sama tidak akan ditemui dalam bank konvensional, sebab semua aturan serta kebijakan transaksi di bank ini diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam perbankan syariah, yaitu yang pertama, kelebihannya lebih ringan dibanding pinjaman non-syariah, sistem bagi hasil biar kecil tapi berkah, angsurannya flat, tidak ada biaya administrasi, prinsip syariah yang menguntungkan nasabah. Kemudian kekurangannya, rawan penipuan, perhitungan bagi hasil yang rumit, proses pinjaman cukup berbelit. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah etika bisnis dalam perbankan syariah yang sesuai dengan syariat, fikih, maupun siasah sangat penting dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat, yang merupakan tujuan pendirian dari perbankan syariah ini. Bank syariah ini juga sangat cocok bagi para pembisnis yang masih pemula, yang ingin melakukan usahanya dari nol, dan hal tersebut sangat bermanfaat, maksudnya sangat menguntungkan bagi nasabah dan pihak bank, serta menimbulkan rasa aman bagi kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat materi yang kurang dimengerti serta cara penyampaian saya yang
sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.